Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal untuk semua. Saya Darini, mahasiswa S2 Universitas Muhammadiyah, jurusan Pendidikan Dasar dengan NIM 21090871138. Tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir semester Problematika dan Inovasi Pendidikan dengan dosen pengampu Dr. Hajah Ihsanah Al-Khuluq, PMPD. Tema yang diangkat kali ini adalah membangun generasi alfa yang adaptif, kreatif, dan inovatif. Kita sering mendengar sebutan generasi X, generasi Y, dan generasi Z. Mungkin sebutan itu tidak asing lagi bagi kita. Tapi ada loh generasi yang lebih muda daripada generasi-generasi yang disebut sebelumnya. Ya, ada yang disebut generasi alfa atau Gen A. Beberapa dari Gen A ini sudah banyak loh yang duduk di kelas-kelas di sekolah dasar. Sebenarnya siapa sih yang disebut generasi alfa itu? Bisa dibilang generasi alfa itu adalah anak dari generasi milenial dan adik dari generasi Z. Kelompok yang masuk generasi ini adalah mereka-mereka yang lahir di tahun 2010 sampai 2025. Sebutan generasi alfa muncul pada tahun 2005. Nama ini ditentukan dari hasil survei yang diadakan Mark McCrindle, seorang analis sosial dan demografi. Kenapa sih disebut generasi alfa? Seperti kita tahu, ada beberapa generasi yang dikenal sebelumnya. Ada generasi baby boomer, generasi X, generasi Y, dan generasi Z yang menggunakan huruf akhir dari abjad Romawi. Akhirnya, penamaan diputuskan dengan mengikuti pola abjad Yunani yang diawali dengan alfa. Sebenarnya, sebuah generasi tidak hanya dibentuk berdasarkan orang-orang yang lahir dalam periode waktu yang sama. Setiap generasi yang tumbuh dan dibesarkan pada tahun yang berbeda tentunya akan memiliki karakternya masing-masing. Karakter ini dipengaruhi oleh kondisi politik, budaya, atau peristiwa yang terjadi pada periode tersebut. Sebagai contoh nih, ada generasi baby boomer yang lahir pada pasca perang di kisaran tahun 40-an sampai 60-an. Mereka memiliki karakter yang lebih senang terhadap kestabilan. Mereka menjunjung kepemimpinan sehingga mereka sering kali bertabrakan dengan generasi yang lebih muda di bawahnya. Lain lagi dengan generasi X yang lebih skeptis dan individualis. Dilanjutkan dengan orang-orang dari generasi Y yang lebih fleksibel serta lebih toleran terhadap perubahan. Sebenarnya belum terlihat dengan jelas karakter khususnya seperti apa yang dimiliki oleh generasi alfa, mengingat mereka masih berada pada tahap anak-anak saat ini. Namun, orang-orang generasi ini diperkirakan tak berbeda jauh dengan generasi Z dalam kelihayan mereka menggunakan teknologi. Bahkan rumornya sih, generasi alfa disebut-sebut memiliki potensi lebih tinggi untuk sukses di industri digital jika dibandingkan dengan generasi Z. Anak-anak dari generasi A ini memiliki karakteristik yang khas, termasuk pada cara belajar dan berinteraksi mereka. Maka orang tua dan pendidik juga harus loh memahami kecenderungan sikap dan perilaku mereka sesuai dengan zamannya. Yuk kita kenali berbagai karakteristik dari Gen A ini. Apa saja sih karakteristik generasi alfa itu? Berikut adalah beberapa karakteristik generasi alfa yang dapat kita kenali. Karakter yang pertama, menguasai teknologi. Coba kita lihat hari ini, anak-anak balita sudah pandai mengoperasikan gawai layar sentuh sejak usia 2 tahun. Bahkan ada kasus orang tua yang panik akan respon gawai kecerdasan artifisial saat anak balitanya berbicara untuk memberikan instruksi pada si gawai. Perkembangan teknologi memang akan menjadi bagian dari pertumbuhan anak-anak generasi setelah generasi Z ini. Berdampak nggak sih? Pastinya akan berdampak. Pertama, anak belajar melalui IoT, Internet of Toys. Tren teknologi dengan gawai kecerdasan artifisial dengan pengenalan citra dan suara saat ini sudah menyasar anak-anak generasi alfa ini.
Hasil penelitian terhadap anak-anak yang menggunakan gawai ini menunjukkan bahwa interaksi ini bisa berpengaruh untuk mengubah persepsi anak tentang kecerdasan saat bersekolah nanti. Artinya, anak akan cenderung mengartikan kecerdasan sebagai kemampuan menghafal. Namun, kita belum tahu konsekuensi lebih lanjutnya akan seperti apa. Penelitian jangka panjang mengenai hubungan paparan layar gawai dengan perkembangan otak masih dikembangkan dan terus berjalan. Akankah timbul masalah ya? Dampak yang kedua, orang tua harus lebih memperhatikan jejak digital. Pada generasi sebelumnya, konten yang diunggah oleh para orang tua dan meninggalkan jejak digital belum menjadi masalah besar pada generasi sebelumnya. Namun saat ini, setiap gambar dan status yang disebar online bisa berkaitan langsung dengan portofolio seseorang, termasuk anak-anak Gen A ini kelak. Konten tersebut adalah informasi yang bisa diakses saat anak nantinya tumbuh dewasa dan menapaki dunia pendidikan maupun karir profesional. Jadi, bukan hanya anak-anak yang perlu memperhatikan konten medsos, para orang tua dan pendidik dari Gen Alpha ini juga harus berhati-hati dalam memilih konten yang ingin disebarluaskan di Facebook, Instagram, ataupun Twitter. Karakter kedua berpotensi membawa perubahan. Generasi Alpha adalah anak-anak yang lahir di era keberagaman ras, suku, kebudayaan, agama, status sosial, dan kemajuan teknologi. Tentunya, keberagaman ini membuat Gen A bisa menerima perbedaan dengan lebih terbuka. Generasi Alpha yang lahir di era digital ini dipengaruhi oleh perubahan yang cepat dan akan mengalami evolusi dalam pemikiran. Generasi ini berpotensi membawa pembaruan bagi kehidupan sosial dan memajukan masyarakat karena terbiasa hidup dalam keanekaragaman dan mereka akan cenderung memperhatikan jati diri dan lebih siap untuk mengembangkan keterampilan unik atau soft skill-nya. Misalnya, kemampuan untuk bekerja sama dengan orang lain, serta mencari solusi untuk permasalahan yang muncul. Lanjut, karakter yang ketiga, memiliki pemikiran dan opini yang kuat. Suatu penelitian menemukan Gen A adalah generasi yang paling beragam. Anak-anak alfa ini cenderung mampu bersikap adil terhadap semua orang. Secara garis besar, Gen A dinilai mampu yang pertama menjaga diri agar tetap aman di sekolah. Yang kedua, berbagi makanan dengan orang lain. Yang ketiga, berlaku adil terhadap semua orang tanpa memandang jenis kelamin. Dan yang keempat, menjaga dan merawat lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa anak-anak generasi setelah milenial ini sudah memiliki pemikiran dan opini yang kuat mengenai keadaan dunia saat ini. Bahkan, pemikiran tersebut sudah terbentuk pada usia yang sangat dini dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Karakteristik yang keempat, lebih banyak berinteraksi melalui media sosial. Gen A akan lebih banyak berinteraksi dengan teman atau rekannya melalui media sosial dan terhubung sepanjang hari. Namun, hal ini juga membawa kekhawatiran mengenai masalah privasi. Seberapa banyak mereka disukai secara online juga dapat menjadi masalah dalam penerimaan sosialnya. Karakter yang kelima tidak suka dibatasi oleh aturan. Kenapa ya? Energi mereka sulit ditahan karena dunia digital menghubungkan mereka dengan perspektif yang tak terbatas. Hal inilah yang membuat anak-anak Gen A menyukai kebebasan berekspresi. Karakteristik yang ketujuh, senang inovasi. Generasi Alpha cenderung berpikir inovatif. Mereka akan terus mencari sesuatu yang baru dan tidak ragu beralih pada hal tersebut. Namun, salah satu konsekuensinya, siklus hidup suatu merek atau produk akan menjadi lebih pendek dan harus selalu ada sesuatu yang baru. Karakteristik Gen A yang sudah saya sebutkan tersebut dipengaruhi oleh peristiwa, budaya, atau politik yang terjadi pada periode tersebut. Nah, si Gen A ini karena sejak awal kelahirannya dikelilingi oleh berbagai teknologi, menjadi alasan mereka kerap disebut sebagai generasi digital.
Makanya, untuk mendukung perkembangan ini, beberapa kurikulum pendidikan di beberapa negara mulai menambahkan pelajaran pemrograman komputer pada sekolah dasar dan menengah. Kurikulum tersebut bertujuan untuk membantu pembentukan siswa yang kreatif, inovatif, dan mampu menggunakan teknologi untuk menghasilkan solusi dalam pemecahan masalah. Nah, para guru dan parents juga harus tahu nih cara mendampingi anak Gen A ini dalam mengasah kemampuan anak generasi ini agar bisa belajar secara progresif. Apa sih yang dimaksud dengan belajar progresif? Yaitu kemampuan anak untuk bisa terus berkembang dan tidak terpaku pada pendidikan formal yang didapatkan lewat sekolah saja. Tapi kemampuan progresif ini bisa membuat anak-anak generasi A ini terus berkembang, dimulai dari membentuk sikap belajar yang baik, yang dapat diasah dengan melibatkan anak dan lingkungannya. Dan diharapkan mereka bisa meraih capaian-capaian penting dalam tumbuh kembang sesuai tahapan usia mereka. Nah, saya akan berbagi tips nih bagaimana cara agar membuat mereka menjadi siswa yang adaptif, kreatif, dan inovatif. Strategi pembelajaran yang kreatif dan menarik harus banget dimiliki oleh para pendidik untuk mencapai tujuan pembelajaran dan membuat perubahan diri bagi siswa, baik dari segi pengetahuan, keterampilan, dan sikap mereka. Pendidik yang kreatif pasti akan berbeda dengan guru lainnya, di mana siswa akan merindukan dan bersemangat menyambut pelajaran yang akan diajarkan oleh pendidik kreatif itu. Yang pertama, melatih public speaking pada siswa. Siswa generasi A harus dilatih untuk bisa percaya diri dalam berbicara, khususnya berbicara di depan umum. Karena keterampilan ini tidak serta-merta loh dapat dimiliki begitu saja, butuh latihan yang banyak dan berkali-kali untuk bisa membuat diri menjadi terbiasa dan percaya diri. Nah, para guru atau pendidik harus nih punya peranan penting untuk menggali kemampuan tersebut pada siswa. Di sekolah, biasanya para Gen A ini diminta untuk tampil berani berbicara depan kelas dan depan teman-temannya. Beri kesempatan bagi setiap siswa untuk bertanya atau menjawab secara lisan di kelas. Dengan memiliki kemampuan public speaking yang baik, si Gen A ini akan lebih percaya diri dan menyampaikan ide-ide kreatif yang mereka miliki, dan mereka juga cepat beradaptasi dengan lingkungan, serta cepat membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Bisa nih guru membantu siswa melatih kemampuan public speaking mereka dengan membiasakan mereka melakukan presentasi atau mendorong mereka untuk berani berpendapat saat berdiskusi. Yang kedua, melakukan diskusi kelompok. Diskusi kelompok itu seru loh dan juga merupakan cara agar para Gen A ini bisa saling berinteraksi. Cara ini akan memacu siswa yang pendiam dan kurang aktif untuk berbicara dan menyampaikan pendapat kepada teman-temannya. Dengan diskusi kelompok diharapkan dapat menumbuhkan kreativitas siswa dan memecahkan pokok masalah yang diberikan kepada kelompoknya dengan cara berdiskusi. Setelah itu, mereka akan menyampaikan penyelesaian di depan kelas. Yang ketiga, gunakan media pembelajaran. Dalam belajar di kelas, jangan melulu berpatokan pada buku pelajaran dan belajar secara konvensional. Di sekolah, pendidik harus bisa menggunakan alat peraga dalam pengajaran. Contohnya seperti menggunakan berbagai bangun ruang untuk pembelajaran matematika. Dan bisa loh ini dari hasil karya sendiri, dari bahan-bahan yang sudah tidak terpakai. Ada juga penggunaan flashcard untuk pembelajaran bahasa Inggris dan lainnya. Dengan ini, siswa akan lebih mudah mengerti dalam belajar dan lebih menyenangkan. Semakin kreatif dan inovatif media pembelajaran yang digunakan, maka akan semakin memudahkan siswa untuk memahami materi pembelajaran. Mereka juga akan mencontoh perilaku kreatif dan inovatif yang kita berikan. Yang ketiga, gunakan media pembelajaran. Dalam belajar di kelas, jangan melulu berpatokan pada buku pelajaran dan belajar secara konvensional. Di sekolah, pendidik harus bisa menggunakan alat peraga dalam pengajaran. Contohnya seperti menggunakan berbagai bangun ruang untuk pembelajaran matematika. Dan bisa loh ini dari hasil karya sendiri, dari bahan-bahan yang sudah tidak terpakai. Ada juga penggunaan flashcard untuk pembelajaran bahasa Inggris dan lainnya. Dengan ini, siswa akan lebih mudah mengerti dalam belajar dan lebih menyenangkan.
Semakin kreatif dan inovatif media pembelajaran yang digunakan, maka akan semakin memudahkan siswa untuk memahami materi pembelajaran. Mereka juga akan mencontoh perilaku kreatif dan inovatif yang kita berikan. Yang keempat, berikan proyek pada siswa. Guru dapat memperbanyak proyek untuk dikerjakan, entah itu proyek individual atau kelompok. Ini dilakukan juga untuk menyeimbangkan teori yang diberikan di kelas dengan praktek di luar kelas. Memberikan proyek pada siswa Gen A akan membuat mereka menjadi lebih kreatif dengan menuangkan ide-ide kreatif yang mereka miliki dari imajinasi yang mereka miliki. Dan mereka juga terpancing untuk dapat menemukan solusi dari proyeknya tersebut. Untuk mengapresiasi karya mereka, jangan lupa untuk memajang hasil karya mereka di sekolah supaya dapat dilihat banyak orang dan menjadi bentuk apresiasi terhadap karya siswa. Namun, perlu diingat ya, teachers, proyek yang Anda berikan harus sesuai loh dengan kemampuan mereka. Jangan memberatkan, karena ini bisa membuat mereka terbebani dan akhirnya mereka malah jadi malas untuk berkarya. Nah, yang keenam, tantang siswa untuk memecahkan masalah. Untuk membuat siswa menjadi aktif, adaptif, dan inovatif, siswa harus ditantang untuk punya kemampuan dalam mengatasi berbagai masalah yang diberikan atau dialaminya. Saat mereka memiliki kemampuan ini, mereka otomatis akan memiliki pola berpikir kreatif dan inovatif. Yang ketujuh, manfaatkan teknologi dengan baik. Kita hidup di zaman teknologi yang serba canggih, dan si Gen E ini sudah terbiasa dengan hal itu. Maka bawa mereka untuk terus mengikuti perkembangan zamannya yang terus berkembang dengan pesat. Manfaatkan internet dan teknologi dengan baik, karena banyak hal yang dapat kita ambil dari sana. Walaupun ada pengaruh positif dan negatifnya juga sih, tapi kita ajarkan mereka untuk memanfaatkan untuk proses belajar mereka. Karena dengan teknologi, para Gen E ini bisa mengeksplorasi kreativitas mereka. Internet menjadi sumber bagi mereka untuk dijadikan alat untuk menambah wawasan dan pengetahuan mereka. Yang kedelapan dan terakhir, lakukan riset dan analisis. Ajari mereka untuk terbiasa membuat makalah sederhana, karena makalah bisa membiasakan mereka untuk melakukan riset dan analisis. Diharapkan dengan ini, mereka akan mampu memperlebar jangkauan ilmu pengetahuan mereka. Dengan melakukan riset dan analisis, maka cara berpikir kritis siswa akan lebih terasah. Siswa diharapkan mampu mengurai masalah sekaligus menemukan solusi penyelesaian dari masalah tersebut. Nah, bagaimana? Cukup mudah bukan? Saya kira bisa loh tips ini dilakukan oleh para guru di sekolah. Oke, video kali ini sampai di sini dulu ya. Kalau kamu punya komen dan kasus yang ingin dibahas, maka silakan tulis di kolom komentar. Oke, saya dari ini izin pamit diri. Jangan lupa share, like, dan jangan lupa nyalakan notifikasi loncengnya supaya nggak ketinggalan video selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!